Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video sesi pertama ini, Ibu akan menyampaikan materi meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dalam materi ini, Ibu akan menyampaikan 2 poin, yaitu 1. Titik awal hijrah Nabi ke Madinah, dan 2. Substansi dakwah Nabi di Madinah. Untuk poin yang pertama, yaitu titik awal hijrah Nabi ke Madinah. Setelah wafatnya Siti Khadijah dan Abu Thalib, Rasulullah merasakan beban yang berat dalam menyampaikan dakwah menyebarkan agama Islam. Hal itu disebabkan karena ancaman kaum kafir Quraisy. Namun, di sisi lain, Rasulullah mendapat tanda yang jelas untuk kelanjutan dakwahnya, yaitu orang-orang Madinah atau penduduk Yasrib siap menjaga keselamatan Rasulullah. Selain hal tersebut, juga terdapat faktor pendorong, yaitu 1. Pada tahun 621 Masehi, Rasulullah bertemu dengan 13 orang penduduk Madinah di Bukit Aqobah dan mereka berikrar untuk masuk Islam. Yang kedua, pada tahun 622 Masehi, Rasulullah bertemu dengan 73 orang penduduk Madinah yang terdiri dari suku Aus dan suku Hazrat yang sedang melaksanakan ibadah haji, kemudian mengajak Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Faktor lain yang mendorong hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah yaitu pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Pemboikotan tersebut mencakup beberapa hal. 1. Musuh Nabi didukung dalam keadaan bagaimanapun. 2. Dilarang adanya perdagangan dan bisnis dengan kaum muslimin. 3. Dilarang adanya ikatan perkawinan dengan kaum muslimin. 4. Dilarang bergaul dengan kaum muslimin. Pemboikotan ini ditulis di kertas sahifah dan ditempelkan di dinding Ka'bah. Perjanjian ini tidak akan dicabut sebelum Rasulullah menghentikan dakwahnya. Perjanjian ini disahkan oleh seluruh pemuka kaum kafir Quraisy, sehingga sangat berdampak dengan dakwah menyebarkan Islam yang dilakukan oleh Rasulullah. Setelah melalui pemikiran yang sangat matang, disertai perintah dari Allah, Rasulullah segera menyusun rencana untuk berhijrah ke Madinah. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah menyusulnya dengan beberapa sahabat, mengingat begitu sulitnya keluar dari pantauan kaum kafir Quraisy. Yang kedua yaitu tentang substansi dakwah Nabi di Madinah. Substansi ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. 2. Membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. 3. Memberikan pengajaran politik, ekonomi, dan sosial. 1. Membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin merupakan kaum muslimin yang mengikuti hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor, penduduk Madinah
yang menyambut kedatangan Rasulullah dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor menyambut kedatangan kaum Muhajirin dan Rasulullah dengan sambutan yang hangat. Dan kaum Ansor juga memperlakukan kaum Muhajirin seperti saudaranya sendiri. Sejak saat itu, Nabi Muhammad mengganti nama kota Yatsrib menjadi Madinah Al-Munawwaroh. Strategi yang dilakukan Nabi adalah dengan mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin dalam satu ikatan kekeluargaan dan kekerabatan. Contohnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah Ibnu Zuhair Ja'far, Ali bin Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal, dan Umar bin Khattab dengan Ibnu bin Malik. Persaudaraan ini semakin erat karena Nabi Muhammad juga menjalin persahabatan dengan pihak-pihak yang non-muslim. Untuk menjaga keamanan kota Madinah, Nabi Muhammad juga mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi. Isi perjanjian tersebut yaitu: 1. Kaum Yahudi hidup damai bersama dengan kaum muslimin. 2. Kedua belah pihak harus saling tolong-menolong untuk melawan siapapun yang memerangi mereka. 3. Kedua belah pihak harus saling menasehati. 4. Kedua belah pihak bebas memeluk dan mendakwahkan agamanya masing-masing. 5. Kedua belah pihak bertanggung jawab atas belanja mereka sendiri. Yang kedua yaitu membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Dalam hal ini terbagi menjadi 3 yaitu: 1. Kebebasan beragama. 2. Azan, sholat, puasa, dan zakat. 3. Prinsip-prinsip kemanusiaan. Yang pertama yaitu kebebasan beragama. Tujuan ajaran yang dibawa Nabi adalah memberikan ketenangan kepada penganutnya dan memberikan kebebasan kepada kaum Nasrani dan kaum Yahudi untuk memeluk agamanya masing-masing. Dalam hal ini, Rasulullah juga memberikan kebebasan berpendapat untuk kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Dalam hal ini, Rasulullah sangat menekankan untuk menghargai perbedaan dan menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua yaitu azan, sholat, puasa, dan zakat. Ketika tiba waktu sholat, orang-orang berkumpul tanpa diberitahu. Kemudian mereka bermusyawarah untuk memutuskan tanda masuknya waktu sholat. Menurut salah satu sumber, atas usul Umar bin Khattab dan persetujuan kaum muslimin, tanda masuknya waktu sholat ditandai dengan azan. Umar juga memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan karena saat itu hanya Bilal yang memiliki suara yang paling merdu. 2. Sholat diterima pada peristiwa Isra Mi'raj. Puasa yang dilakukan yaitu seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Zakat, setelah Islam menguasai seluruh jazirah Arab, Nabi mengutus pasukannya untuk memunguti zakat bahkan sampai di negeri luar Madinah. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip kemanusiaan. Pada tahun 631 Masehi, Nabi melakukan haji wada atau haji terakhir. Dalam kesempatan ini, Nabi menyampaikan khutbah yang berisi yaitu 1.
larangan menumpahkan darah dengan cara yang hak, dan larangan mengambil barang orang lain dengan cara yang batil. 2. Larangan riba dan larangan menganiaya. 3. Perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. 4. Perintah untuk memperlakukan budak dengan baik. 5. Perintah untuk menjaga persaudaraan dan persamaan antar sesama manusia. 6. Yaitu kaum muslimin harus berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Yaitu mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Melihat dari substansi-substansi sebelumnya, Nabi merupakan sosok pemimpin yang berhasil baik dalam hal keduniaan maupun dalam hal keagamaan. Nabi juga merupakan sosok pemimpin yang efektif dalam bidang politik. Dalam hal ini, Nabi sangat menekankan kepada umatnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan, saling membantu, menghargai perbedaan, dan saling menasehati. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada sesi pertama. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.